Selamat datang di koleksi cerita nyata horor AV Channel Asteris. Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah horor yang berasal dari pengalaman nyata, yang dijamin akan membuat bulu kudukmu merinding. Siapkan dirimu untuk menyelami dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan cerita-cerita yang tak terungkapkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Yuk, simak dan rasakan sensasi horor yang sebenarnya. Hana duduk di kursi kayu berderit di dalam mobil pickup yang melaju pelan di jalanan berkerikil. Di sebelahnya, suaminya, Arman, memegang kemudi dengan wajah tegang. Sementara itu, di jok belakang, Nina, anak tirinya yang berusia 12 tahun, terus memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Hati Hana terasa berat. Hari itu seharusnya menjadi awal baru bagi keluarganya. Tetapi langkah ini terasa lebih seperti perjalanan menuju ketidakpastian. Rumah baru mereka terletak di desa terpencil yang nyaris terputus dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Orang-orang di sekitar mereka, meski tampak ramah, menyimpan tatapan penuh bisik-bisik yang membuat Hana tak nyaman. Saat mobil berhenti di depan rumah tua berarsitektur kolonial yang dikelilingi oleh pohon-pohon rimbun, Hana merasakan hawa dingin yang tak wajar. Rumah itu besar, jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Catnya mengelupas, dan jendelanya bergetar seolah-olah merespon angin meski udara malam itu begitu tenang. Nina menggenggam bonekanya erat-erat dan berbisik lirih. "Bu, rumah ini menyeramkan. Aku nggak suka di sini." Hana mencoba tersenyum untuk menenangkan Nina, meski dalam hati ia merasakan hal yang sama. Malam itu, Hana memutuskan untuk membereskan barang-barang di ruang tamu. Arman telah tertidur di kamar, sementara Nina terlelap di kamar kecilnya. Sendirian, Hana merasa suasana semakin sunyi. Jam dinding tua berdetak perlahan, menciptakan irama yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia tengah memindahkan tumpukan buku kerak, sebuah suara gemerisik terdengar dari halaman belakang. Hana menghentikan pekerjaannya, menajamkan pendengaran. Mungkin itu hanya suara angin, pikirnya. Tetapi gemerisik itu berubah menjadi langkah-langkah pelan. Dengan hati-hati, Hana mendekati pintu belakang. Ketika ia membuka pintu, bulan purnama yang menggantung di langit memberikan cahaya samar. Pohon mangga besar di halaman bergoyang pelan, meskipun udara terasa diam. Ia melihat ke sekeliling, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi tepat saat ia hendak masuk kembali ke dalam rumah, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon mangga, berdiri sosok pucat, terbungkus kain kafan kusam yang menguning. Kepala sosok itu menunduk, dan tubuhnya hanya bergeming seperti patung. Jantung Hana serasa berhenti berdetak, kakinya gemetar, namun ia tidak bisa bergerak. Sosok itu mendongak perlahan, wajahnya penuh luka dan lebam, matanya kosong tanpa jiwa. Hana ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong itu tidak mendekat, hanya berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi. Udara dingin menusuk tulang, membuat Hana menggigil hebat. Ia mundur perlahan, menarik napas pendek-pendek, lalu menutup pintu dengan tergesa-gesa. Hana bersandar di pintu yang kini terasa seperti penghalang tipis antara dirinya dan kengerian di luar sana. Tangannya gemetar saat ia memegang dada, mencoba mengatur napas. Namun, suara ketukan halus tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Tok, tok, tok. Hana hampir pingsan. Ketukan itu terlalu pelan, terlalu teratur, seolah-olah makhluk itu tahu ia ada di balik pintu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar, meski ia tahu tak akan ada jawaban manusia. Ketukan itu berhenti. Ketika ketukan berhenti, Hana berpikir itu sudah berakhir. Namun, saat ia berbalik untuk melangkah ke ruang tamu, suara Nina memanggil dari lorong. "Bu, ibu bicara sama siapa?" Suara anak kecil itu terdengar polos, tetapi membuat Hana semakin gelisah. Ia menoleh, dan betapa terkejutnya ia saat melihat Nina berdiri di ujung lorong dengan wajah pucat. Anak itu menunjuk ke pintu belakang dan berbisik, "Ibu, tadi aku lihat ada yang manggil dari luar." Hana merasa darahnya mendidih. Ia segera meraih Nina, memeluknya erat, dan berbisik, "Jangan lihat apapun.
Jangan dengarkan apapun. Di dalam hatinya, Hana tahu bahwa malam ini bukan sekadar awal kehidupan baru di desa. Ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu yang menolak kehadirannya. Hana mulai sadar. Ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Hana terbangun dengan tubuh lemas. Matahari baru saja terbit, tetapi hawa dingin masih menusuk. Di ruang tamu, Arman sedang menyiapkan kopi tanpa menyadari apa yang terjadi malam sebelumnya. Sementara Nina duduk di sudut ruangan dengan ekspresi lesu, menggambar sesuatu di buku kecilnya. Hana mencoba melupakan kejadian semalam, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, Nina tiba-tiba menyodorkan buku gambarnya. "Bu, tadi malam aku gambar ini," kata Nina dengan suara pelan. Hana menatap gambar itu dan merasa tubuhnya merinding. Di halaman itu, Nina menggambar sosok pocong yang berdiri di bawah pohon mangga, persis seperti yang Hana lihat. Hana menatap Nina, mencoba mencari penjelasan. "Kamu lihat ini dari mana, Nak?" tanya Hana dengan suara bergetar. Nina hanya menggeleng sambil menjawab, "Aku mimpi, Bu. Pocong itu bilang dia nggak mau kita tinggal di sini." Kata-kata Nina menghantam Hana seperti palu. Ia segera merobek halaman itu dan memasukkannya ke dalam saku, takut jika Arman melihatnya. "Sudah, jangan pikirkan hal aneh-aneh. Itu cuma mimpi," katanya, berusaha terdengar tegar meskipun hatinya penuh kecemasan. Hari itu Hana mencoba mengalihkan pikirannya dengan beraktivitas di dapur. Namun, rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Saat sedang mencuci piring, ia mendengar suara langkah kaki dari loteng. Suara itu berderak pelan, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Hana berhenti sejenak, menajamkan telinga. Tetapi langkah itu berhenti seketika. "Mungkin tikus," gumamnya, meski ia tahu itu lebih dari sekadar binatang kecil. Menjelang malam, Arman mengajak Hana untuk menemani Nina tidur di kamarnya. "Dia masih kaget dengan tempat baru ini," kata Arman. Hana setuju, meski ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang membuat Nina ketakutan. Kamar Nina terasa dingin, meski tidak ada angin yang masuk dari jendela. Hana berusaha menghibur Nina dengan bercerita, tetapi anak itu terus menggenggam bonekanya erat-erat tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah Nina tertidur, Hana keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Ia menyalakan televisi untuk mengusir sunyi, tetapi pikirannya terus melayang pada sosok pocong di bawah pohon mangga. Saat malam semakin larut, Hana kembali mendengar suara dari halaman belakang. Kali ini, langkahnya terasa lebih berat, seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia membuka pintu perlahan, dan sekali lagi, sosok itu berdiri di bawah pohon mangga, persis seperti sebelumnya. Namun kali ini, pocong itu tidak hanya berdiri. Kepala pocong itu bergerak perlahan, menoleh ke arah Hana. Meski jaraknya jauh, Hana bisa merasakan tatapannya yang dingin. Hana ingin berteriak, tetapi ketakutannya membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba, suara berat terdengar, seolah pocong itu berbicara. "Pergi, pergi dari sini." Hana terpaku. Suara itu tidak berasal dari mulut pocong, melainkan menggema langsung di kepalanya. Ia menutup pintu dengan keras dan berlari ke kamar. Tetapi saat tiba di depan kamar Nina, ia mendapati anak itu duduk di tempat tidurnya, menangis pelan. "Bu, dia ada di jendela," bisik Nina sambil menunjuk ke arah kaca jendela yang tertutup tirai. Dengan penuh keberanian, Hana membuka tirai perlahan, berharap tidak menemukan apapun. Namun, di balik jendela, tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon mangga yang diterpa cahaya bulan. Meski begitu, Hana tahu ini bukan kebetulan. Ia memeluk Nina erat, berusaha menenangkannya. Tapi dalam hatinya, Hana sadar, makhluk itu tidak hanya ingin menakutinya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Ia hanya belum tahu apa. Malam itu, Hana tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu belakang dengan waspada. Setiap bunyi kecil membuatnya melompat ketakutan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Namun,
Ia juga tahu bahwa mencari jawaban berarti ia harus menghadapi kengerian yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam berikutnya, Hana terjaga hingga larut dengan secangkir teh yang sudah dingin di atas meja. Arman sudah tertidur. Begitu pula Nina. Namun, Hana tidak bisa memejamkan matanya. Rasa takut dan penasaran membebaninya. Ia terus menatap pintu belakang. Tempat sosok itu muncul 2 malam berturut-turut. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, sebuah suara samar terdengar. Kali ini, bukan dari halaman belakang, tetapi dari dalam rumah. Suara itu seperti langkah kaki, lembut dan penuh kehati-hatian, mendekat dari arah ruang tamu. Hana menguatkan diri untuk keluar dari kamar. Tangannya menggenggam senter kecil. Ketika ia mengintip ke ruang tamu, ruang itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui jendela. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Bukan sosok manusia, melainkan bayangan besar berbentuk pocong yang bergerak perlahan ke arahnya. Tubuh Hana membeku, tetapi kali ini, rasa takutnya bercampur dengan dorongan untuk melawan. "Apa maumu?" tanyanya dengan suara bergetar. Mencoba memberanikan diri. Bayangan itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba udara di ruangan terasa berat. Kaca jendela bergetar. Dan lampu gantung berayun pelan. Hana mundur selangkah. Tetapi kemudian terdengar suara. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Menggema di dalam kepalanya. "Aku butuh bantuanmu." Suara itu dalam dan penuh kesedihan. Hana mencoba mencari sumbernya. Tetapi tidak ada yang bergerak di ruangan itu. "Bantuan apa? Kenapa kau mengganggu keluargaku?" tanyanya lagi. Kini lebih tegas meski tangannya gemetar hebat. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku tidak mengganggu. Aku hanya ingin kau mendengar. Dengarkan aku." Bayangan pocong itu mulai memudar perlahan. Tetapi sebelum menghilang sepenuhnya, Hana mendengar bisikan terakhir. "Pohon mangga, aku terkubur di sana." Sejurus kemudian, ruangan kembali sunyi. Tidak ada bayangan. Tidak ada getaran. Hana berdiri mematung. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, di balik rasa takutnya, ia merasakan dorongan untuk memahami apa yang terjadi. Pagi harinya, Hana memutuskan untuk memeriksa pohon mangga di halaman belakang. Dengan sekop kecil di tangan, ia mendekati pohon itu. Tetapi rasa ragu terus menghantuinya. Ia menoleh ke arah Nina yang mengintip dari jendela. "Jangan keluar." "Ya," pesan Hana sebelum mulai menggali. Awalnya, hanya tanah keras yang ia temukan. Tetapi semakin dalam ia menggali, bau busuk mulai tercium. Bau itu tidak seperti bau tanah biasa. Lebih tajam, lebih menusuk. Hati Hana berdebar-debar. Setelah menggali sekitar setengah meter, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Ia mengusap tanah itu dengan tangannya dan terkejut mendapati sesuatu yang menyerupai kain kafan. "Ya Tuhan!" bisik Hana. Mulutnya terasa kering. Ia terus menggali dengan tangan. Dan kain itu semakin terlihat. Di dalamnya, tampak sesuatu seperti tulang manusia yang sudah mulai hancur. Hana terjatuh ke belakang. Menatap lubang itu dengan tubuh gemetar. Ini pasti dia," gumamnya. Belum sempat Hana memutuskan langkah berikutnya, Arman keluar dari rumah dengan wajah bingung. "Hana, apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Hana bingung menjelaskan. Ia hanya bisa menunjuk ke lubang yang baru saja ia gali. Arman mendekat. Dan ketika ia melihat isi lubang itu, wajahnya pucat pasi. "Hana, kita harus melapor ke kepala desa," katanya dengan nada panik. Tetapi sebelum mereka sempat beranjak, Nina berteriak dari dalam rumah. "Bu, dia ada di jendela lagi." Hana dan Arman berlari masuk ke rumah. Di kamar Nina, jendela terbuka lebar. Meskipun Hana yakin ia sudah menutupnya. Tirai berkibar pelan. Dan Nina berdiri mematung di sudut kamar. "Bu, dia nggak mau kita lapor," bisik Nina dengan suara hampir tak terdengar. Hana menatap keluar jendela. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang membawa bau anyir dari lubang di halaman belakang. Hana tahu, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah malam penuh teror itu, Hana memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia sadar bahwa arwah di rumahnya, yang kini ia yakini bernama Jaka,
tidak akan pergi begitu saja sebelum pesannya tersampaikan. Namun, memecahkan misteri ini tidaklah mudah. Pagi itu, Hana berkunjung ke rumah Bu Ratmi, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga kisah-kisah lama. Dengan tangan gemetar, Hana menceritakan apa yang ia alami. Mata Bu Ratmi menyipit tajam, dan raut wajahnya berubah serius. "Jaka, jadi benar dia masih di sana," gumam Bu Ratmi sambil menghela napas panjang. Hana mendesak agar Bu Ratmi menjelaskan. Perlahan, wanita tua itu mulai bercerita. Jaka adalah pemuda desa yang tewas secara tragis sekitar 20 tahun lalu. Ia difitnah mencuri oleh seseorang yang berpengaruh di desa ini. Saat itu, tanpa penyelidikan lebih lanjut, warga membawanya ke lapangan desa, menghukumnya hingga tewas. Jenazahnya tidak pernah dimakamkan secara layak, melainkan dikubur secara diam-diam di bawah pohon mangga di halaman rumah Hana, rumah yang dulu milik keluarga orang yang menuduhnya. Arwahnya terjebak. "Nak, dendam dan rasa tidak adil membuatnya tidak bisa pergi," kata Bu Ratmi dengan suara serak. Hana merasa jantungnya berdegup kencang. Lalu siapa yang menuduhnya? "Bu, apa mereka masih hidup?" tanya Hana dengan rasa ingin tahu yang bercampur amarah. Bu Ratmi menggeleng pelan. "Aku tidak bisa menyebut nama. Orang itu masih berkuasa di desa ini. Jika kau ingin mengungkapkan kebenaran, kau harus sangat berhati-hati. Mereka tidak akan diam jika kau mengusik masa lalu ini," ujarnya. Hana menelan ludah. Ia tahu langkah ini berbahaya. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan arwah Jaka terus menghantui keluarganya. Saat Hana kembali ke rumah, ia mendapati Nina duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. "Bu, aku mimpi lagi," ujar Nina tanpa ekspresi. Hana mendekatinya, berusaha menenangkan. "Apa yang kamu lihat, Nak?" tanya Hana lembut. "Jaka bilang dia tahu siapa yang membunuhnya. Tapi dia nggak bisa bicara kalau kita nggak bantu dia dulu," jawab Nina sambil menangis pelan. Hana merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Mungkin Jaka membutuhkan semacam ritual untuk membuatnya berbicara lebih jelas. Malam itu, Hana memutuskan untuk mencoba berkomunikasi langsung dengan Jaka. Ia pergi ke halaman belakang, membawa lilin dan Al-Quran sebagai bentuk perlindungan. Berdiri di bawah pohon mangga, ia memanggil nama Jaka dengan suara lirih namun tegas. "Jaka, aku tahu kau di sini. Aku ingin membantu. Tunjukkan apa yang harus aku lakukan," ucapnya. Angin mendadak bertiup kencang, membuat lilin padam. Seketika, sosok Jaka muncul di depan Hana. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan. Tetapi kali ini ia tidak hanya diam. Dengan suara parau, Jaka berkata, "Bebaskan aku, temukan kebenaran. Aku percaya padamu." Hana mencoba bertanya lebih banyak, tetapi Jaka menghilang begitu saja. Namun, ia meninggalkan sebuah petunjuk. Di tanah dekat akar pohon mangga, Hana menemukan sebuah batu nisan kecil yang tertanam di tanah. Di atasnya, terukir nama Jaka dan tanggal kematiannya. Hana membawa batu itu masuk ke dalam rumah. Ia tahu bahwa benda itu adalah kunci penting untuk mengungkap kebenaran. Namun, keputusan Hana untuk membantu Jaka membawa konsekuensi besar. Esok paginya, Arman menerima tamu tak diundang. Pak Lurah, sosok berpengaruh di desa, yang tiba-tiba datang dengan wajah penuh senyuman. "Dengar-dengar, istrimu menggali di halaman rumah." "Ya, apa yang dia cari?" tanyanya dengan nada santai namun penuh sindiran. Arman menoleh ke arah Hana, bingung dan curiga. Hana hanya bisa diam. Tetapi dalam hati ia sadar bahwa Pak Lurah mungkin tahu lebih banyak dari yang terlihat. Setelah kepergian Pak Lurah, Hana mendekati Arman. "Aku harus ceritakan sesuatu," ujarnya dengan nada serius. Ia menceritakan semua tentang Jaka dan fitnah yang menimpa pemuda itu. Arman mendengarkan dengan raut wajah campuran antara ketakutan dan kebingungan. "Kamu sadar, kan? Ini bisa membahayakan kita. Kalau orang-orang tahu kita mengusik hal ini, mereka bisa berbuat macam-macam," kata Arman dengan suara pelan. Hana mengangguk, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu, apapun risikonya, ia harus menyelesaikan ini. Bukan hanya untuk Jaka, tetapi juga untuk ketenangan keluarganya. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari sebelumnya. Arman memilih untuk tidak membahas apa yang telah diceritakan Hana semalam.
Ia sibuk mengutak-atik motor di halaman depan. Sementara Hana sibuk memikirkan langkah berikutnya. Batu nisan kecil yang ia temukan semalam masih tergeletak di meja dapur, membuatnya tidak tenang. Pikiran tentang Jaka dan peringatan dari Bu Ratmi terus menghantui. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah kunjungan Pak Lurah. Ada sesuatu yang janggal dalam cara pria itu menatapnya. Seolah-olah ia tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Saat Hana tengah membersihkan rumah, Nina tiba-tiba berlari dari kamarnya dengan wajah pucat. "Bu, aku lihat dia lagi. Dia ada di lorong," seru Nina sambil menangis. Hana segera memeluk anaknya, berusaha menenangkan. "Tenang, Nak, Ibu ada di sini," ucapnya lembut. Namun, dalam hati Hana tahu, Jaka tidak akan berhenti muncul sampai kebenaran terungkap. Ia memutuskan untuk kembali menemui Bu Ratmi sore itu, berharap mendapat petunjuk lebih lanjut. Di rumah Bu Ratmi, Hana mendengar cerita yang lebih mendalam tentang Jaka. Bu Ratmi mengungkap bahwa Jaka sebenarnya bukan hanya korban fitnah, tetapi juga korban politik kekuasaan di desa. Pak Lurah waktu itu masih muda, tapi dia sudah punya pengaruh besar. Dia takut Jaka akan membuka rahasia gelap keluarganya, kata Bu Ratmi dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Hana terkejut. "Rahasia apa, Bu?" desaknya. Namun, Bu Ratmi hanya menggeleng. "Kau harus menemukan jawabannya sendiri, Nak. Aku sudah terlalu tua untuk terlibat." Ketika Hana kembali ke rumah, ia menemukan Arman duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. "Hana, kita harus bicara," katanya tegas. Ternyata, selama Hana pergi, Pak Lurah datang lagi. Kali ini, ia tidak berbasa-basi. Ia memperingatkan Arman untuk tidak menggali lebih jauh soal pohon mangga atau Jaka. Dia bilang, "Kalau kita terus mengusik, kita bisa diusir dari desa ini," ujar Arman dengan nada marah sekaligus takut. Hana tahu ini adalah ancaman serius, tetapi ia juga tahu bahwa menyerah berarti membiarkan keadilan untuk Jaka terkubur selamanya. Malam itu, Hana memutuskan untuk berbicara lagi dengan Jaka. Ia menyalakan lilin di ruang tamu dan memanggil nama Jaka dengan suara tegas. "Jaka, aku tahu kau di sini. Aku ingin tahu kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanyanya. Untuk beberapa saat, tidak ada respons. Namun, tiba-tiba udara di ruangan berubah dingin, dan Jaka muncul lagi. Kali ini, wajahnya lebih jelas. Ia menatap Hana dengan mata penuh duka. "Aku tidak bisa bicara banyak. Mereka membunuhku karena aku tahu rahasia mereka," bisik Jaka. Suaranya terdengar berat, seperti menahan beban yang luar biasa. Hana mencoba mendesak lebih lanjut. "Rahasia apa, Jaka? Siapa yang kau maksud?" Namun, Jaka hanya menggeleng. "Kau harus menemukannya sendiri. Aku hanya bisa membimbingmu. Cari buku besar di ruang kepala desa. Di sana ada semuanya," katanya sebelum menghilang. Hana tercengang. Ia tidak pernah berpikir bahwa jawaban atas misteri ini bisa ditemukan di ruang kepala desa. Namun, itu berarti ia harus masuk ke tempat yang sangat berbahaya. Esok harinya, Hana membagikan rencananya kepada Arman. "Aku harus ke kantor kepala desa malam ini. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain," katanya. Arman memandang Hana dengan tatapan tidak percaya. "Kau gila, kalau mereka tahu, kita bisa celaka." Namun, Hana tidak mundur. "Kalau kita tidak melakukan ini, Jaka tidak akan pernah tenang, dan keluarga kita akan terus dihantui," ujarnya tegas. Akhirnya, dengan berat hati, Arman setuju untuk membantu Hana. Malam itu, saat desa mulai sepi, Hana dan Arman menuju kantor kepala desa dengan langkah hati-hati. Hana merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, sementara Arman terus memeriksa sekeliling. Saat mereka tiba di depan kantor yang gelap, Hana melihat sebuah jendela yang sedikit terbuka. "Kita masuk dari sana," bisiknya. Dengan segala keberanian, mereka menyelinap masuk. Di dalam, suasana terasa mencekam. Hana tahu, apapun yang ia temukan malam ini, akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara angin yang sesekali menyentuh jendela. Hana dan Arman berhasil masuk ke kantor kepala desa melalui jendela yang sedikit terbuka.
Mereka berjalan pelan, memastikan tidak ada orang lain di sana. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram dari luar. Hana menahan napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang begitu keras hingga terasa menyakitkan. Ia memegang tangan Arman erat, berbisik, "Bantu aku cari buku besar yang Jaka maksud." Mereka mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Laci-laci meja kepala desa terkunci rapat. Tetapi Hana menemukan sebuah lemari kayu besar di pojok ruangan. "Di sini," bisiknya sambil menunjuk ke arah lemari. Arman segera mendekat, mencoba membuka pintu lemari itu. Setelah beberapa kali mencoba, pintu itu akhirnya terbuka dengan sedikit paksaan. Di dalamnya, terdapat beberapa buku besar yang tampak tua, berdebu, dan lusuh. Hana mengambil salah satu yang paling tebal, membuka halaman-halamannya dengan hati-hati. Di dalam buku itu, mereka menemukan berbagai catatan administratif desa, tetapi tidak ada yang tampak mencurigakan. Sampai akhirnya, di tengah buku itu, Hana menemukan sebuah amplop coklat yang terselip di antara halaman. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen yang sudah menguning dan foto-foto lama. Salah satu foto itu membuat Hana tertegun. Itu adalah foto Jaka, dikelilingi beberapa orang yang tampak mengenakan seragam resmi desa. "Ini dia," gumam Hana. Napasnya tercekat. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah catatan yang menyertai foto itu. Dalam tulisan tangan yang kasar, tercantum kronologi singkat tentang penangkapan dan penghukuman Jaka. Catatan itu menyebutkan bahwa Jaka sebenarnya tidak bersalah, tetapi dijadikan kambing hitam untuk menutupi kasus penggelapan dana desa yang dilakukan oleh keluarga kepala desa saat itu, ayah dari Pak Lurah yang sekarang. Ini sebabnya," bisik Hana dengan suara penuh emosi. Arman membaca catatan itu dengan raut wajah marah. "Mereka menghancurkan hidup seseorang hanya untuk melindungi diri sendiri," katanya, menahan kemarahan. Saat mereka masih membaca dokumen itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Hana dan Arman saling pandang, panik. Mereka segera mematikan senter dan mencari tempat bersembunyi. Pintu kantor terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah hati-hati. Dari tempat mereka bersembunyi, Hana bisa melihat pria itu adalah Pak Lurah. "Ada yang masuk ke sini," gumamnya pelan sambil menyalakan lampu. Wajahnya terlihat tegang, dan ia mulai memeriksa meja serta lemari. Hana berusaha menahan napas, berharap pria itu tidak menemukan mereka. Namun, nasib berkata lain. Pak Lurah membuka lemari kayu tempat mereka bersembunyi, dan seketika wajahnya berubah terkejut. "Kalian!" serunya dengan nada tinggi. Hana dan Arman tidak punya waktu untuk menjelaskan. Mereka segera berlari keluar dari kantor, membawa amplop coklat itu. Pak Lurah mengejar mereka, tetapi mereka berhasil melompati pagar kecil dan menghilang ke dalam gelapnya malam. Setelah merasa cukup jauh dari kantor desa, mereka berhenti di sebuah sudut jalan yang sepi. Hana membuka amplop itu lagi, memastikan dokumen-dokumen penting masih ada di dalamnya. "Kita punya bukti, Arman. Ini cukup untuk membuktikan apa yang terjadi pada Jaka," katanya dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. Arman mengangguk. Meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Tapi ini juga berarti kita dalam bahaya sekarang," balasnya. Hana sadar, langkah mereka tidak akan mudah. Mereka tidak hanya melawan arwah yang mencari keadilan, tetapi juga melawan kekuatan besar yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Dengan dokumen itu di tangan, mereka tahu bahwa mereka harus membuat keputusan besar. Apakah akan mengungkap semuanya kepada publik, atau mencari cara lain untuk memberi Jaka keadilan tanpa membahayakan nyawa mereka. Namun, dalam hati kecilnya, Hana merasa bahwa ini baru permulaan dari perjuangan yang jauh lebih berat. Pagi itu, Hana dan Arman bangun dengan perasaan waspada. Dokumen yang mereka bawa dari kantor kepala desa menjadi kunci penting, tetapi juga menjadi sumber ketakutan baru. Arman terus berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sementara Hana duduk memegang amplop coklat dengan tangan yang gemetar. "Kita harus melaporkan ini, Hana. Kalau kita simpan sendiri, kita bisa dalam bahaya," kata Arman, mencoba menenangkan dirinya. Namun, Hana tahu melaporkan ini bukan hal mudah.
Pak Lurah memiliki banyak pengaruh di desa, dan mereka hanyalah pendatang tanpa dukungan siapapun. Saat mereka masih berdiskusi, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Hana dan Arman saling pandang dengan raut terkejut. Arman berjalan perlahan ke pintu, membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang datang. Di luar berdiri dua pria berbadan besar. Salah satunya adalah orang kepercayaan Pak Lurah. Pak Arman, kami ingin bicara sebentar. Suara pria itu terdengar datar namun penuh ancaman. Arman berbalik ke arah Hana, memberikan isyarat untuk menyembunyikan amplop itu. Dengan cepat, Hana memasukkannya ke dalam laci dapur. Arman keluar untuk menghadapi mereka, sementara Hana mengintip dari dalam rumah. Salah satu pria itu berbicara dengan nada rendah, tetapi jelas penuh tekanan. Kami tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Pak Lurah tidak suka dengan tindakan itu. Sebaiknya kalian tidak ikut campur urusan ini, katanya sambil menatap tajam. Arman mencoba menyangkal, tetapi pria itu memotongnya. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ini peringatan terakhir kami. Setelah itu, kedua pria itu pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Setelah mereka pergi, Arman kembali masuk dengan wajah pucat. Mereka tahu, Hana, kita tidak aman di sini, katanya dengan suara parau. Hana mencoba menenangkan suaminya, tetapi dalam hatinya ia juga merasa ketakutan. Meski begitu, ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Kita tidak bisa menyerah. Kalau kita diam, Jaka tidak akan pernah tenang. Aku harus melakukan sesuatu, ucap Hana, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Malam harinya, Hana memutuskan untuk berbicara langsung kepada Jaka sekali lagi. Ia duduk di ruang tamu dengan lilin menyala di depannya, memanggil nama Jaka seperti sebelumnya. Angin dingin kembali menyusup ke dalam ruangan, dan perlahan, sosok Jaka muncul di sudut ruangan. Kali ini, ekspresi wajahnya terlihat lebih tegas, tetapi masih dipenuhi luka batin. Aku tahu kau dalam bahaya, tapi kau harus terus maju. Aku percaya padamu, kata Jaka dengan suara parau. Hana merasa air matanya hampir jatuh. Tapi apa yang harus aku lakukan? Jaka, mereka terlalu kuat. Aku tidak tahu apakah aku sanggup, balas Hana dengan suara gemetar. Jaka terdiam sejenak, lalu mendekat. Ada seseorang di desa ini yang tahu lebih banyak. Temui Pak Karto. Dia dulu bekerja dengan ayah Pak Lurah. Tapi dia berhenti setelah kejadian itu. Dia bisa membantumu, kata Jaka. Sebelum Hana bisa bertanya lebih lanjut, Jaka menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Hana mencatat nama itu dalam ingatannya, bertekad untuk menemui Pak Karto secepatnya. Esok paginya, Hana dan Arman berangkat mencari Pak Karto. Setelah bertanya kepada beberapa warga, mereka menemukan rumahnya di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Rumah itu tampak sederhana dan sudah mulai lapuk. Hana mengetuk pintu dengan hati-hati, dan seorang pria tua dengan wajah penuh keriput membuka pintu. Pak Karto, tanya Hana. Pria itu mengangguk, menatap mereka dengan tatapan curiga. Kami butuh bantuan Anda. Ini tentang Jaka dan apa yang terjadi di desa ini, kata Hana langsung. Mendengar nama Jaka, raut wajah Pak Karto berubah. Ia menarik mereka masuk, memastikan tidak ada yang mendengar. Kalian gila membawa nama itu ke sini. Kalau mereka tahu, nyawa kalian dalam bahaya, bisiknya. Namun, setelah mendengar penjelasan Hana, Pak Karto menghela napas panjang. Baiklah, aku akan membantu kalian. Aku sudah terlalu lama diam. Sudah saatnya kebenaran ini diungkap. Dengan suara pelan, Pak Karto mulai menceritakan semuanya. Kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Karto duduk di kursi tuanya, menatap Hana dan Arman dengan mata penuh penyesalan. Aku sudah lama menyimpan ini dalam hati. Dulu, aku hanyalah seorang staf kecil di kantor kepala desa. Aku tahu apa yang terjadi pada Jaka, tapi aku terlalu pengecut untuk berbicara. Sekarang, aku ingin menebus kesalahan itu, ucapnya dengan suara parau. Hana mendekat, menggenggam tangan Pak Karto untuk memberinya keberanian. Katakan pada kami, Pak, kami akan memastikan kebenaran ini tidak lagi terkubur, ujar Hana penuh tekad. Pak Karto mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa Jaka adalah pemuda yang jujur dan pekerja keras.
Namun, karena integritasnya, Jaka mengetahui penggelapan besar-besaran yang dilakukan ayah Pak Lurah terhadap dana desa. Jaka mencoba melaporkan hal ini, tetapi malah difitnah mencuri. Itu semua direncanakan. Ayah Pak Lurah memanfaatkan pengaruhnya untuk memanipulasi warga agar percaya bahwa Jaka bersalah, ujar Pak Karto dengan suara berat. Ia juga menjelaskan bahwa Jaka dipukuli hingga tewas di lapangan desa dan tubuhnya dikubur secara sembunyi-sembunyi di halaman rumah kepala desa, rumah yang kini ditempati Hana dan keluarganya. Hana merasa darahnya mendidih. Jadi, ini bukan hanya fitnah, tapi pembunuhan terencana, katanya dengan nada penuh emosi. Pak Karto mengangguk pelan. Semua itu dilakukan demi menutupi korupsi keluarga mereka. Setelah ayah Pak Lurah meninggal, dia mengambil alih jabatan dan memastikan kebenaran itu tidak pernah terungkap. Pak Karto mengambil sebuah buku catatan kecil dari lemari tuanya. Ini adalah salinan dokumen yang pernah aku buat. Di sini ada bukti transaksi dan catatan yang bisa membuktikan kejahatan mereka, ujarnya sambil menyerahkan buku itu pada Hana. Hana membuka buku itu, membaca halaman-halamannya dengan cepat. Dokumen itu berisi rincian dana yang hilang, saksi-saksi yang bungkam, dan pengakuan kecil yang sempat ditulis Pak Karto sebelum ia memutuskan untuk berhenti bekerja. Arman yang duduk di sebelah Hana berkata, dengan ini dan dokumen dari kantor kepala desa, kita punya cukup bukti. Tapi bagaimana kita bisa mempublikasikannya tanpa membahayakan diri kita sendiri? Hana terdiam, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, suara keras datang dari luar rumah Pak Karto. Pintu rumah didobrak, dan dua pria yang kemarin mengancam mereka masuk dengan wajah penuh amarah. Kami tahu kalian di sini. Berikan dokumen itu sekarang, seru salah satu dari mereka. Hana dan Arman berdiri dengan panik, sementara Pak Karto mencoba menghalangi pria-pria itu. Kalian tidak bisa terus menutupi ini, teriak Pak Karto. Namun, salah satu pria itu mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Di tengah kekacauan itu, suara Nina terdengar dari belakang. Berhenti. Semua mata tertuju pada gadis kecil itu, yang berdiri di ambang pintu dengan mata melotot. Tapi bukan hanya Nina yang mereka lihat. Di belakangnya, sosok Jaka berdiri. Tubuhnya terbungkus kain kafan. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya tajam dan penuh dendam. Pria-pria itu terdiam. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Kau tidak bisa lari dari dosa-dosamu. Suara Jaka terdengar serak namun memekakkan telinga. Salah satu pria mencoba kabur, tetapi tubuhnya mendadak terpental seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghentikannya. Pria lainnya hanya bisa terduduk di lantai, menangis ketakutan. Ampuni kami hanya menjalankan perintah, teriaknya. Jaka mendekat, dan suasana di ruangan itu berubah menjadi mencekam. Namun, sebelum ia melakukan sesuatu, Hana memohon, Jaka, ini saatnya untuk mengakhiri ini. Kami sudah punya bukti, biarkan keadilan manusia yang berbicara. Jaka menatap Hana, lalu menunduk pelan. Sosoknya memudar, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Setelah kejadian itu, Hana, Arman, dan Pak Karto melarikan diri dengan membawa dokumen-dokumen penting. Mereka berencana menemui seorang jurnalis di kota besar yang bisa membantu mereka mempublikasikan kebenaran. Meski mereka tahu bahaya masih mengintai, Hana yakin ini adalah jalan satu-satunya. Dalam hati, ia merasa bahwa Jaka akhirnya mulai menemukan ketenangannya. Namun, perjalanan ini belum selesai. Keadilan harus ditegakkan, dan dosa yang terkubur harus diungkapkan. Tak peduli sebesar apa risikonya.